minat baca menurut saya sekarang saya lihat untuk generasi Indonesia dan khususnya generasi Papua itu sangat rendah. Jadi pada saat ini harus di. Kalau saya sih terinspirasi dari Kakak Pasko soal membaca, karena Kakak Pasko kan pernah buat gerakan apa? Literasi ya. Literasi, COVID kece. Sekarang. Tapi itu kembali lagi ke berapa penting pemerintah dalam melihat ini menurut saya. Oke. Anggaran otsus itu dimanfaatkan dengan baik lah pendidikan. Oke. Bung Jeffrey, jadi sekarang selesai ya? Ya, selesai. Lalu ke Jogja tujuannya? Eh, Rencana lanjut. rencana lanjut S2. Ya, mudah-mudahan lah diberikan jalan gitu. Siap. Amin. Tapi rencananya di mana UGM? Atau di mana? Masih Cari ya? cari. Tetap di antropologi. Tetap pasti linear kan, semoga. S1 antropologi, S2 harus antropologi. Siap. Kenapa harus mau lanjut lagi? Ada apa? Saya berpikir bahwa apa ya, kalau S1 semua hampir orang asli Papua ataupun ini kan sudah banyak gitu. Cuma mau melanjutkan ke jenjang berikut S2 kadang-kadang masih kurang. Oke. Dan juga konsentrasi ke depan itu kan ya saya berpikir peluang S2 ini sangat membantu supaya bagaimana mengurus bisa jadi dosen atau apa gitu. Siap. Masih jurusannya ke sana, jurusnya ke sana ya? Iya. Rencana jadi dosen ini. Iya, rencana kayak gitu. Semoga diberikan jalan lah. Siap. Tidak ada apa mau masuk politik atau apa begitu? Ya kalau ada kesempatan, kenapa tidak? Gitu. Yang penting ada jalan dulu. Ya, kita tidak tahu takdir kan membawa kita kemana. Siap. Kakak Marius, ini dosen termuda ya? Sudah dosennya kan? Iya. Wah, ini dosen termuda di Unipa. Universitas Kristen Papua Sorong. Bukit. Bukit ya? Iya. Bukit Sorong. Sudah berapa lama kakak jadi dosen di sana? 1,5 tahun. Oke, sebelum ke situ mungkin tadi sempat kakak sampaikan soal Bawaslu itu ya, Bawaslu di Bandung. Kenapa tidak dilanjutkan di situ saja? Kesempatan bagus itu mungkin. Ya mungkin ini kembali lagi kepada pilihan. Oke, siap. Pilihan bahwa mungkin situasi di Bandung untuk kedepannya ya boleh kita kerja tapi ya kita juga ukur diri juga. Siap. Jadi ya terus kita juga pengen pulang dan mengabdi di tanah air sendiri. Boleh. Begitu itu intinya. Bisa kalau bisa bekerja di Papua ya sudah kerja. Oke, nanti sekarang sudah jadi dosen ya? Iya. Sudah jadi dosen. Karena kecenderungan kita kebanyakan itu kan kalau berorganisasi, setelah organisasi pasti yang muncul dalam benak pertama itu kan pasti cari partai di mana kita mau ikut. Iya. Cari. Iya. Ini juga sebenarnya menjadi stigma buruk juga sih. Kadang-kadang teman-teman yang tidak ikut organisasi mereka bilang cara banyak sih di organisasi, idealisme, ngomong kosong ya nanti ujung-ujungnya nanti di Partai politik. di partai politik. Jadi ini juga gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau kita berpartai politik itu tidak buruk juga sih menurut saya, karena itu kan sebagai alat saja untuk partai itu kan sebagai alat atau kendaraan untuk mengantar orang untuk menjadi pemimpin, untuk mempengaruhi kebijakan. Jadi tidak buruk lah, tergantung orangnya yang masuk ke situ. Tergantung orang. Jadi kalau selesai pilihan apa yang diambil itu ya pilihan terbaik begitu. Pilihan terbaik. Biar masuk partai politik atau mau masuk dunia profesional, baik saya begitu. Berarti sekarang jadi dosen ya? Saya pikir di Manokwari bukan? Ya Manokwari juga, tapi itu ada pekerjaan sampingan begitu. Oh,
ada kerja juga di sana ya? Ya. Jadi intinya bahwa saya selesai di apa, ketika berproses sebagai organisasi. Jadi Manokwari itu ya untuk membantu apa, saya staf di Biro Otsus. Oke. Saya Siap. kerja di sana bantu Nah, pegawai dalam jawab itu. siap. Jadi, Oke. Artinya kan dari ini kan ya boleh dibilang fresh graduate ya, lulusan baru, terus mungkin ini kan sudah lebih ke pengabdian, sudah menghadapi realita begitu kan. Iya. Tidak lagi seperti yang kita pelajari di kampus. Ya, Mungkin mungkin kakak melihat di sekeliling kakak itu apa ya, atau mungkin merasakan apa yang dirasakan gitu setelah dari kampus, setelah di organisasi, apa yang dirasakan di ya oke. Tentunya selama kita kuliah itu kan dunianya idealis. Oke. Begitu, kita sangat idealis tentang satu hal, tentang kebenaran apa satu hal. Tetapi kalau kita masuk sudah ke dunia pekerjaan profesional itu sudah tidak idealis lagi. Oke. Dunianya mana dunia pekerjaan? Kita ada yang perintah kita. Jadi ada pimpinan yang kita harus apa, patuh perintahnya. Terus misalnya kalau di dosen di kampus juga begitu, ada yang harus kita kerjakan. Jadi dia sudah beda lagi kepada seperti pada saat kita masih kuliah. Kalau kita kuliah itu kan idealis, pokoknya apa ngomong kita idealis sekali. Ya kalau kita sudah masuk ke dunia kerja ya harus profesional. Tapi hal-hal yang kita dapat di berkuliah maupun di organisasi itu akan virusnya akan kita bawa sampai di tempat kerja kita, ya. tempat kerja. Ada hal positif Ya, yang kita dapat. kerja. Misalnya kita sampai sana mungkin kalau orang suruh rapat atau suruh notulensi, bagi kita mungkin tidak asing lagi karena hal itu kita sering lakukan di organisasi. Misalnya kalau kita di PMKRI misalnya kita sering lakukan itu. Misalnya Tidak kaget lagi ya. menjadi moderator atau menjadi MC misalnya, atau menjadi notulensi, itu kan kita sudah terbiasa. Jadi kita tidak bingung-bingung lagi karena kita sudah terlatih tentang hal itu. Kita sudah mencoba begitu di organisasi. Jadi makanya saya bilang organisasi itu dia banyak memberikan kesempatan untuk kita persiapan untuk sebelum masuk dunia kuliah sih sebenarnya. Ada gambaran nanti kita masuk kuliah, jangan kita masuk dunia kerja itu kan tidak bingung-bingung lagi di dunia kerja. Karena di sana pasti banyak hal yang harus, jadi di dalam dunia kerja tidak ada yang salah, harus lakukan sempurna bagi pimpinan. Karena ini sudah konsekuensinya berbeda dengan kalau kita di organisasi. Contoh macam kita di organisasi, kita kerja sesuatu kalau gagal atau salah tidak apa-apa, masih dianggap sebagai pembelajaran. Bagian dari proses ya. Tapi kalau dunia kerja itu sudah konsekuensi hukum, konsekuensi apa bagi pimpinan, begitu. Sudah ada aturan mainnya ya, jadi tidak bisa untuk itu ya. Nah, contoh kalau kita mengajar juga dengan mahasiswa misalnya, kita harus mengajar ya sesuai dengan target-target yang ditetapkan oleh fakultas atau oleh jurusan misalnya. Kita harus mengajar dengan baik begitu kepada mahasiswa, begitu. Ya itu sih dari sisi kelebihan dari organisasi. Begitu. Mungkin artinya kan sudah kelasnya kan ya, tidak hanya di ketua ya, kan di pengurus pusat lah katakan seperti itu. Ya, tanda kutip pasti punya ego lah begitu kan. Sudah apalagi pimpin di cabang besar, pasti kan kita pasti punya ego gitu ya. Nah, ketika berada di lingkungan seperti itu, nah bagaimana tidak mau bekerja di bawah tekanan? Bagaimana kakak bisa menghadapi itu dengan orang ya, dengan mungkin kakak punya pemikiran atau sudah mengupdate setiap hari, mengupdate informasi atau sudah dengan dunia yang terbuka begitu kan, nah, datang ke sana dengan lingkungan seperti itu, bagaimana kakak bisa mau menawarkan itu, atau mungkin ya mau tidak mau harus apa yang dijalankan itu kan tidak sesuai dengan apa yang menurut
kebenaran menurut kakak sendiri? Ya betul. Itu kalau menurut saya itu kembali kepada pribadi. Ya. Karena kita pada saat organisasi itu kita anggap kita paling hebat sudah. Oke. Kita paling hebat, tapi belum tentu kok sampai di dunia profesional seperti itu. Jadi kalau sampai di dunia profesional itu nanti kita harus belajar lagi. Dan kita belajar, kita sudah belajar hal-hal macam tadi saya bilang kerja teknis boleh kita bisa, tapi macam hal kepatuhan, hal apa pimpinan itu kan penting juga, penting juga untuk dunia profesional. Makanya kadang-kadang orang di hal organisasi anggap saja dia sudah besar gitu, tapi sampai di dunia kerja masih angkuh, itu kan tidak baik. Jadi ya kita belajar merendahkan diri saja. Siap. Firman Tuhan bilang siapa yang merendahkan diri Akan ditinggikan. Merendahkan diri akan ditinggikan. Akan ditinggikan. Kata Tuhan. Jadi kita bisa belajar dari situ. Siap. Memetik, buah-buah positif. Oke. Oke, mungkin Bung Jeffrey, apa rencana mau geserkan Bapak dari posisi rektor, posisi ketua? Untuk menggeser pasti tidak, tapi kalau untuk Melanjutkan ya. melanjutkan sama-sama, ya saya juga ada tujuan ke sana. Oke. Harapan ke depan saya pikir banyak sih persoalan budaya mungkin yang bisa kita angkat naik ke permukaan. Masalah-masalah itu bisa semoga ya kajian gitu kan. Ya itu sih saya pikir kayak ya nanti kita lihat saja harapan ke depan. Yang penting intinya selagi manusia itu masih hidup ya masalah itu kan akan tetap ada. Jadi bagaimana solusi kita untuk memecahkan masalah itu. Jadi semakin dunia ini berkembang ya semakin pula masalah itu ikut gitu. Jadi yang tadi saya sepakat juga yang dikatakan oleh Kakak Riki bahwa belajar itu ya terus belajar gitu. Kecuali kita mati baru kita tidak bisa belajar. Belajar apa saja ya? Iya, belajar aja. Belajar apa saja? Iya. Segala kemungkinan pasti bisa terjadi. Siap. Ya ini kan bicara soal Papua ini kan masih penuh dengan misteri ya. Kalau boleh dibilang gitu ya. Saya pikir peranan teman-teman antropologi, sejarawan untuk memecahkan berbagai macam misteri yang ada di sana gitu kan. Iya. Mungkin Jeffrey tidak punya ada tujuan ke sana mau jadi antropolog atau apa gitu. Iya, pasti kalau cita-cita ya mengarah ke sana. Tapi cita-cita itu kan harus dilandasi Dengan ilmu ya. dengan ilmu. Ya. Nah, ilmu ini yang kita lagi Sekarang cari nih. Kumpul sebanyak-banyaknya baru bawa pulang. Oke. Nah, saya pikir itu yang penting sih. Terus ada beberapa macam penelitian gitu kan dari orang tua juga tentang tanah adat dan sebagainya. Ini kan sekarang menjadi permasalahan sih. Nah, saya pikir semoga kedepannya dengan ilmu yang banyak kita dapat, ya kita bisa saling melengkapi begitu. Tinggal diteruskan gitu. Apa yang menjadi kurang ya kita tambahkan. Tapi kalau sudah komplit ya udah. Saya pikir masalah yang terjadi di Papua ini masalah persoalan tanah adat itu sangat penting juga untuk menjadi diskursus juga. Gitu. Saya pikir itu sih. Singkat itu. Singkat itu. Selebihnya milik Tuhan. Selebihnya milik Tuhan. Siap. Singkat tapi sulit dilaksanakan. Itu makanya dibantu harus kakak. Dilaksanakan. Oke. Mungkin kita melihat ini ya soal kita tahu sendiri kalau sudah berada di posisi macam tadi ya, kita bicara soal pengalaman tadi, untuk mendapatkan posisi-posisi itu saya pikir itu bukan hal yang mudah gitu kan. Nah ini kan bicara soal minat baca ini kan, kita mungkin teman-teman punya
apa pesan gitu ya, atau pentingnya membaca itu apa untuk teman-teman yang muda ini? Kita Kariki sendiri punya. Oh ya, iya betul. Untuk membaca ini saya kira ini membutuhkan suatu upaya, karena saya lihat generasi sekarang, apalagi generasi Papua, generasi Indonesia pada umumnya sekarang ini untuk minat untuk membaca itu sudah berkurang, karena mungkin terpengaruh dengan media sosial yang pesannya pendek, kita baca sedikit saya sudah anggap saya sudah selesai, pesannya tahu, tapi untuk baca yang seperti buku dan lain-lain itu kadang orang malas membaca. Tapi menurut saya justru kalau kita membaca buku tuh bisa lebih pengetahuannya lebih utuh begitu, lebih luas. Pengetahuan dalam buku itu, informasi yang dalam buku tertentu itu dia menggambarkan suatu persoalan itu secara rinci dan lengkap begitu. Jadi minat baca menurut saya sekarang saya lihat untuk generasi Indonesia dan khususnya generasi Papua itu sangat rendah. Jadi pada saat ini harus ditingkatkan. Jadi ya melatih untuk membaca begitu. Cara latih baca ya bisa dipelajari, misalnya satu hari dibaca 1 halaman, berapa 2 halaman gitu. Pas nanti dicoba-coba bisa baca. Saya ini dulu juga kurang membaca, tapi coba latih-latih ya kita bisa baca 1 buku 2 buku bisa baca habis. Apa yang mendorong kakak untuk bisa membaca? Awalnya karena tertarik saja. Tertarik saja. Jadi baca, lihat informasi, pengen tahu kan, baca informasi yang ada di dalamnya, pengen tahu untuk lebih dalam, lebih rinci lagi. Kalau baca sedikit kan rasa yang kurang, masih penasaran, itu harus sampai selesai. Itu menurut saya minat baca untuk generasi Papua perlu ditingkatkan. Itu sih. Mungkin Jeffrey sendiri punya pengalaman bagaimana untuk membaca itu? Untuk membaca, kalau saya sih terinspirasi dari Kakak Pasko soal membaca, karena Kakak Pasko kan pernah buat gerakan literasi ya. Literasi COVID kece. Tapi itu kembali lagi ke seberapa penting pemerintah dalam melihat ini menurut saya. Bahasa idealis lagi. Iya, karena kita harus bicara menyelesaikan masalah ya. Iya. Semua bidang harus berperan. Jadi menurut saya ini ada gerakan-gerakan dari teman-teman, gerakan-gerakan dari kita punya kakak-kakak yang memang mereka sudah tahu bahwa pentingnya membaca supaya adik-adik itu kan bisa melihat, kan buku kan jendela dunia. Jadi kalau kita tidak bisa membaca, berarti kita tidak melihat dunia ini secara utuh gitu. Jadi saya pikir niat-niat ini yang kemudian harus didorong. Karena saya lihat selama ini ya termasuk saya juga kadang-kadang apatis terhadap itu. Tapi kakak ini melihat bahwa ini peluang untuk bagaimana adik-adik ini punya daya tarik untuk membaca. Jadi ya ini juga harus dilihat gitu sama pemerintah supaya bagaimana dukung. Karena saya lihat di Kota Sorong aja, misalkan yang lapak-lapak buku kayak di Jogja gini, Kampung Ilmu, atau di Surabaya itu tidak ada. Ya mungkin kalau kita melihat itu karena Sorong ini kan corong menurut saya sih. Dari beberapa kabupaten yang ada di sekeliling itu. Jadi orang itu mau minat baca, orang mau ke perpustakaan, saya sudah tidak ada perpustakaan. Ya kalau kita lihat di perpustakaan daerah kayak arsip kedaerahan di kabupaten itu kan tutup. Bagaimana teman-teman punya akses untuk masuk? Kan tidak bisa. Terus yang berikut, orang masa mau jalan beli buku yang mahal misalkan ke Gramedia atau apa. Ya dengan budget atau uang yang pas-pasan, orang kan tidak mampu. Jadi dorongan dari bawah ini yang menurut saya harus didorong full. Supaya teman-teman lebih, menurut saya lebih
rajin lah membaca. Saya pikir itu sih Ya, berarti penyediaan referensinya yang kurang. Ya? kurang menurut saya fasilitas. Oke, oke. Mungkin menurut Reki apa kenapa sampai artinya Sorong ini seperti Jeffrey sampaikan bahwa ini kan sentral lah ya untuk beberapa kabupaten gitu kan. Dan selalu masalah kita yang menjadi masalah yang harus diperhatikan full itu ya soal pendidikan, kesehatan. Tapi ya yang kita seperti yang tadi Jeffrey sampaikan bahwa kota sebesar Sorong saja penyediaan referensi atau lapak Sorong menjadi kota pendidikan juga di kalangan kita ya. Iya. Kenapa belum ada begitu? Mungkin seandainya ada pemerintah yang nanti mungkin ada pemerintah daerah yang bisa nonton. Mungkin ada pesan kakak untuk. Saya pikir untuk menyediakan sarana untuk bagaimana orang membaca itu salah satunya melalui perpustakaan buku-buku. Dan yang saya harap, yang saya alami juga kemarin, saya mengajar tuh untuk mencari referensi buku untuk mengajar di Sorong saya susah. Oke. Itu kelas dosen saja susah untuk mengakses ya. Untuk buku misalnya untuk mengajar. Jadi kebanyakan biasa kita beli di Jawa sini. Beli di Jawa baru kita pakai mengajar di Papua, atau kadang kita di materi kita sumber buku online, ibu itu bisa kita dapat di internet. Nah, itu pun kita dosen saja sudah begitu, apalagi mahasiswa yang mau melatih minat membaca. Nah, itu jadi menurut hemat saya sih selain tadi dibilang bahwa fasilitas kurang, menurut saya solusinya adalah sekarang kita pemerintah Papua Barat ini kan Papua pada umumnya sudah ada anggaran dana otonomi khusus itu yang lebih besar. Sudah ada pos yang lebih besar dan sudah ada pos untuk pendidikan. Saya untuk pendidikan itu ya pemerintah jangan bangun sekolah-sekolah kosong yang kemudian orang tidak pakai. Kejar proyek, bangunlah perpustakaan, lengkapi perpustakaan yang ada itu dengan sumber-sumber referensi buku, misalnya buku-buku baru yang keluar mereka bisa datangkan di Sorong, lalu manajemennya diperhatikan, pengelolaannya diperhatikan dengan baik sehingga orang bisa mengakses sumber bacaan dari situ, karena kelemahan kita ya karena tidak ada sumber-sumber begitu. Kita yang mau mengajar saya untuk mendapat sumber buku-buku saya susah, literasi saya susah, apalagi mereka yang kita mau membangkitkan orang yang tidak mau membaca jadi tahu baca itu kan susah sekali. Iya, tidak ada bukunya. Iya. Begitu. Tidak ada bukunya. Tapi memang untuk membangkitkan minat untuk membaca ini pada dasarnya anak-anak Papua ini semua orang ini punya ada minat tetapi tidak dibangkitkan saja. Iya. Bukan berarti orang itu malas membaca atau tidak, tetapi bagaimana untuk ketersediaan orang bisa nyaman untuk baca buku itu kan perlu rangsangan daripada pemerintah, misalnya penyedia fasilitas yang aman. Misalnya saya lihat di Jawa misalnya di Taman Ismail Marzuki itu taman bacaan, tempat buku baca bagus. Jadi orang bisa masuk baca buku di situ terbuka. Misalnya di tanah Papua misalnya ada perpustakaan di STT misalnya, teman-teman lihat itu perpustakaan bagus. Bisa dibikin Sorong seperti begitu tempat bacaan, bisa dibuat di alun-alun situ kah, atau di samping Aimas kah, atau di mana, atau perpustakaan daerah yang sudah ada dibuat dengan baik untuk referensi untuk orang membaca begitu. Begitu. Itu menurut saya begitu, karena anggaran otsus itu dimanfaatkan dengan baik lah pendidikan. Oke. Begitu. Siap.